Oke, selamat pagi anak-anakku semua ya. Eh, di sini kita akan memasuki pelajaran komputer dan jaringan dasar mata pelajarannya ya. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 10 TKJ 1, 10 TKJ 2 dan 10 TKJ 3 ya. Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, rohani dan jasmani. Ya, juga tetap harus memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ya, kamu harus rajin cuci tangan, ya, pakai masker kalau keluar rumah, dan kemudian jaga jarak kalau di luar rumah. Ya, hindari berkerumunan di tempat massal. Ya, demi semua kesehatan kalian masing-masing. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran atau mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Memang di sini kan akan saya break mata pelajarannya ya, komputer dan jaringan dasar. Jadi kita akan memasuki membahas masalah komputer terlebih dahulu. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan, mungkin kalian sudah familiar dengan saya atau belum ya. Di sini saya Pak Bams ya, wali kelas 11 TKJ 3. Dan di sini saya mengajar di SMK Thomas Harapan, mengajar mata pelajaran untuk kalian kelas 10 TKJ 1, 10 TKJ 2, dan 10 TKJ 3 untuk mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, oke, kita akan memasuki nanti ya, kita membahas tentang apa itu komputer, gimana juga apa definisinya, kemudian elemen-elemen atau unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam komputer, itu harus kalian pahami. Ya, sebelumnya mungkin dulu kelas 3 SMP ya, kalian tuh pernah belajar apa itu komputer ya, mungkin di pelajaran TK ya. Tapi sekarang begitu kamu jurusan TKJ, kamu lebih spesifik atau lebih khusus nanti akan mempelajari komputer dan jeroan-jeroannya ya, dalaman-dalaman dalam komputer itu apa sih ya, itu kalian nanti akan pelajari. Oke, sebelumnya juga kamu harus tahu bahwa definisi dari komputer itu apa. Definisi dari komputer tolong diperhatikan ya, dan dicatat, dipahami. Definisi dari komputer adalah, karena ini komputer itu bekerja secara logik, maka komputer dikatakan sebagai suatu unit ya, electronic unit logic yang mampu, nah ini kamu perhatikan, yang mampu atau punya kemampuan pertama menerima data yang dimasukkan dan membacanya, kemudian mengelolanya data tersebut ya, diproses, dan akhirnya akan dihasilkan atau memberikan hasil berupa informasi apapun bentuknya ya, di sini dengan sistem operasional yang telah ditentukan ya, secara standar dari sistem komputerisasi tersebut ya. Jadi juga komputer itu sebetulnya perangkat biasa ya, dia benda mati ya. Semua ini komputer benda mati karena dulu dirancang ya, yang rancang apa, manusia-manusia juga ya. Jadi komputer itu tadi saya katakan apa, seperangkat alat electronic logic unit ya, yang mampu menerima data dan membaca data tersebut, kemudian memprosesnya atau mengolah data tersebut, yang mana pada akhirnya nanti akan dihasilkan suatu informasi ya, atau outputnya itu berupa informasi. Paham ya? Nah, oke. Nah, kita bahas itu definisi dari komputer ya. Nah, kemudian apa sih itu secara fisiknya komputer kayak gimana? Tolong diperhatikan. Kalau kalian mungkin dulu kelas 3 SMP atau 9 ya, di SMP, itu kalian satu perangkat ini ada terdiri dari monitor ya, ini monitor dan kabelnya. Kemudian ini jangan dibilang ini CPU, salah ya. Ini casingnya ya, casingnya. Kalau CPU itu asumsinya adalah prosesor atau otaknya, paham ya? Jadi di sini tolong jangan disalahartikan ya. Nah, banyak salah kaprah CPU lah, bukan CPU ini, tapi ya casing ya, nah, casing komputer. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini tolong perhatikan yang kalian ketahui ya. Nah, ini ya, mungkin kalian udah tahu namanya apa, keyboard. Nah, bahwa kesatuan unit dari komputer ini dan namanya ini keyboard sebagai alat masukan ya, keyboard sebagai alat masukan namanya keyboard. Fungsinya untuk memasukkan data atau informasi ya, dikenal dengan bahasa Indonesia input device.
paham ya? Nah, setelah kalian perintahkan atau ketikkan dari sini ya, dari keyboard, kemudian nanti masuk ke sini ya. Ya, kembali dalam casing komputer ini. Apa aja sih yang terdapat di dalam casing komputer? Jadi nanti kita bahas ya. Dari input device kemudian masuk ke proses device yang akhirnya ya tampilan terakhir adalah output device berupa monitor. Jangan bilang TV, salah ya. Dan aku TV-nya jangan ya. Nah, kalian harus sudah paham karena kalian anak TKJ ya, di SMKTH sudah menjadi komunitas teknik komputer dan jaringan ya. Nah, nanti juga akan kalian tuh akan dipandu oleh kakak-kakak atau Pak guru TKJ lainnya, ada Pak Marcel, nanti ada Pak Andika, nanti secara practicing atau prakteknya nanti kalian bisa paham ya. Nah, di sini akan saya perkenalkan ya nama-nama dari satu perangkat unit komputer. Oke, kita lanjut lagi mengenai apa saja unsur-unsur atau elemen dalam satu komputer, unit komputer ya. Tadi sudah saya jelaskan, ada input device ya, ada keyboard, ada mouse ya, kemudian proses di sini ya, dan jadi dalam ya. Dalam casing ini itu ada apa saja nanti kita bahas, kita lihat, kemudian juga ditampilkannya ke dalam media output device, bisa berupa monitor, bisa juga berupa nanti flash drive ya, bisa juga berupa nanti di printer hasil tampilannya ya. Nah, hasil tampilan atau hasil dari proses itu dikenal ada dua bentuk, ada namanya soft copy dan hard copy. Kalau soft copy nanti berupa file, bisa ditaruh di hard disk, disimpan di hard disk, bisa di flash drive ya, maupun ya kamu simpan di disk ya. Itu oke, itu ya. Berikutnya mari kita masuk kepada pengenalan tentang hardware atau perangkat keras apa saja yang terdapat dalam satu buah unit nih ya, yang dinamakan satu buah unit PC ya dalam casing ini. Silakan kita fokus ke sini. Oke, ini sama ya, satu unit PC ya, casing ini dalamnya itu seperti ini. Tolong diperhatikan ya. Di sini ada hard disk, nanti satu-satu kita kenalkan. Ini dalam dari suatu unit PC ya. Nah, satu unit PC ini ada seperti ini. Begitu kita lepas satu-satu ya, kita pisah-pisahkan, itu nanti seperti itu ya. Kita oke. Nah, masuk kepada yang pertama ya. Ini dinamakan motherboard atau mainboard. Orang bilang singkat MOBO ya, motherboard ya. Nah, motherboard ini merupakan papan induk ya, papan induk dari suatu PC ya. Nah, papan induk dari suatu PC yang terdiri daripada elemen-elemen ya yang terdapat di dalamnya, yang perangkat-perangkat pendukung fungsionalis dari suatu unit PC ya. Nah, ini ada, nah ini bagian ini ya, kalau diperhatikan, ini yang dinamakan CPU sebenarnya ini ya. Nah, CPU atau otak dari suatu komputer, Central Processing Unit ya. Nah, ini Central Processing Unit ya, ini Central Processing Unit ya. Nah, ini sebagai otak nih dalam suatu unit PC. Apa namanya? Central Processing Unit atau prosesor ya. Kalau papan induk ini namanya motherboard. Ini namanya tadi ya, CPU atau Central Processing Unit ya. Orang ada bilangnya prosesor, ini dia prosesor ya, yang fungsinya apa? Memproses ya, memproses data yang tadi telah dimasukkan melalui keyboard atau mouse ya, kemudian diproses di sini, prosesor namanya kemudian ya. Nah, dalam papan induk ini ada bagian-bagian nih ya. Di sini ada slot-slot ya, ada slot ini, slot PCI ya, daripada komponen integrated ya. Ini di sini ada slot PCI yang terdiri dari ini warna hijau ya, beda-beda masing-masing PC nanti. Yang penting ada slot-slotnya ya. Hanya untuk slot ini bisa digunakan nanti untuk slot-slot card tambahan, card atau kartu
ya. Ini slot, nah slot juga. Ini slot yang biasa digunakan untuk yang namanya ya memori RAM, ya. Gitu. Memori RAM yang terdapat di dalam satu PC. Ini unit atau bagian atau hardware yang dinamakan RAM, singkatan dari Random Access Memory. Ya, fungsinya untuk menyimpan apa? Perintah dan data yang sifatnya sementara. Ini RAM, ini motherboard, kemudian ini tadi prosesor, ya. Nah, ini prosesor. Oke, udah paham ya? Ini di slot-slot ya. Nah, kemudian ini ada RAM sebagai memori penyimpan. Nah, selain memori penyimpan, ini yang namanya hard disk, ya, hard disk. Ini media penyimpanan permanen, tapi juga bisa dihapus. Dia hilangnya kalau udah dihapus, kalau belum dihapus ya hilang. Kalau RAM tadi, data atau perintah yang terdapat di dalamnya bisa hilang apabila sudah tidak ada aliran listrik. Paham ya? Bedanya, hard disk adalah media penyimpanan permanen, RAM adalah media penyimpanan bersifat sementara. Oke. Kemudian ada lagi apa? Nah, ini kamu perhatikan. Yang paling penting diantaranya juga ya, selain itu ada yang namanya semua bisa bekerja apabila ada apa? Ini ya, ada power supply. Ya, power supply. Apa sih fungsinya? Ini namanya hardware-nya namanya power supply. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk ya menyediakan arus listrik yang datang dari ya sumber listrik. Ya, ini nanti kita tampung di sini. Setelah tampung di power supply ini, fungsinya kemudian listrik yang sudah ditampung di sini didistribusikan atau dialirkan ya ke unit-unit fungsional lainnya melalui motherboard. Ya, paham? Jadi ini power supply, motherboard. Nanti power supply mengalirkan listrik ke motherboard, motherboard juga nanti mengalirkan listrik ke dalam hardware yang terdapat di dalam ya. Makanya nanti bisa bekerja. Prosesor bisa memproses karena adanya aliran listrik juga. Kalau nggak ada aliran listrik tidak bisa memprosesnya. Paham? Ya. Nah, ini sudah diantaranya dalaman atau jeroan yang terdapat dalam suatu unit PC. Nah, ini juga ada nih. Nah, ini mungkin kalian juga tahu ya, di rumah barangkali atau di tempat lainnya perlu ada. Nah, ini yang dinamakan apa? Ini yang dinamakan DVD atau CD drive, pengendara atau pengendali CD atau disk ya. Jadi jangan bilang CD-ROM, salah, bukan CD-ROM, bukan CD-ROM ya. Jadi DVD atau CD drive ya, paham ya? Nah, nanti ada DVD, ada teknologinya, ada ROM ya, ada DVD R, ada DVD RW ya. Nah, seperti itu ya, itu teknologinya ya. Jadi DVD drive bisa bekerja sesuai dengan teknologi yang telah diciptakannya ya, baik itu DVD ROM namanya, dia hanya bisa membaca. Jadi CD yang kita masukkan ke dalam DVD drive ini, nanti CD-nya cuma bisa membaca, kita nggak bisa menambahkan, nggak bisa menghapus. Tapi kalau teknologi yang digunakan untuk DVD drive ini ya, DVD R, recordable, artinya bahwa itu nanti bisa merekam, tapi nggak bisa menghapus. Yang bisa merekam dan menghapus adalah sudah teknologinya RW, rewritable ya. Ya. Mengenai teknologi yang terdapat pada perangkat keras atau hardware yang dikenal dengan istilah DVD drive atau CD drive ya. Jadi seperti itu, kalian nanti bisa tanyakan apabila nanti kurang jelas, bisa tanyakan kepada ada Pak Marcel atau Andika ya, juga seperti itu ya. Jadi perkenalan saja ya untuk guru-guru TKJ lainnya yang bisa kamu tanyakan. Nah ya, selain itu juga ini ada apa sih Pak ini? Nah ini ya, ini namanya kalau di orang apa biasanya kan cooling fan ya, cooling fan ya. Cooling fan ini fungsinya sebetulnya untuk apa? Menstabilkan suhu, bukan mendinginkan sebetulnya, menstabilkan supaya suhu prosesor jangan terlalu panas pada saat memproseskan. Jadi nanti biasanya ditaruh di atas ini ya, itu untuk
membuat agar suhu di sekitar prosesor stabil, tidak kepanasan, ya, tidak terlalu panas, ya, bukan mendinginkan sebetulnya, ya, menstabilkan aja, ya. Nah, kalau maksudnya tuh seperti itu, ya. Kemudian juga nanti ada daerahnya, biasanya itu thermalnya itu untuk melapisi permukaan yang ada di, ya, baik itu di UFM maupun di prosesor, ya, seperti itu, ya. Nah, ini tolong perhatikan terakhir, ya. Ini motherboard ini ada bagian-bagiannya, ya. Ini ada port, ya, yang bisa kalian lihat. Ada port. Ini namanya port untuk, ya, keyboard atau mouse, ya. Yang seperti ini sudah merupakan port serial 2, ya. Nah, ini, ya, ini bisa buat keyboard dan buat mouse, ya. Nah, nanti keyboard mouse kalau yang masih, kalau yang kebetulan mouse ini, ya, teknologinya sudah menggunakan portnya port USB. Nanti gimana? Ya, kita colokkan. Kalau untuk yang sudah port USB, ini dia port USB, ya. Lihat port USB, kita lihat. Ini posisinya, lihat. Nah, ini. Nah, ini teknologinya sudah menggunakan universal serial bus, ya. Nah, keyboardnya juga demikian. Kalau keyboardnya sudah makin menggunakan port USB, ya masuknya ke sini juga, ya. Paham, ya? Yang biasa kamu colokin buat flash drive atau flash disk, orang bilang flash disk, ya. Nah, seperti itu, ya. Kemudian setelah itu ada lagi apa, port ini. Nah, ini coba perhatikan. Ini kanal ini atau port ini untuk monitor, ya, untuk ke monitor. Nah, untuk ke monitor ini kalian bisa lihat. Nah, ini, ya, ini dari monitor nanti masuknya ke ini, kita tancapkan di sini, ya. Nah, ini tuh, ya, tancapkan di, ya, seperti itu, ya. Ini port untuk, ya, namanya untuk apa, video graphic adapter atau monitor, ya. Ini port VDA, ya, port VDA, paham, ya. Nah, ini tadi port USB, ini, ya, port USB, port VGA, ini untuk mouse dan ataupun untuk keyboard, ya. Nah, ada lagi, ini tolong perhatikan, untuk pemasangan RAM juga nanti tolong perhatikan. Ini RAM tadi sudah kita bahas, ya. RAM itu apa? Media penyimpanan sementara. Kenapa dibilang sementara? Apabila komputer kita sudah kita matikan, dicabut, nggak ada aliran listrik, maka semuanya akan hilang dari sini, ya, kosong kembali. Nah, di sini ada speknya untuk RAM ini, mereknya lihat, Vigen, mereknya Vigen, ya, tuh mereknya Vigen, ya. Kemudian di sini kemampuannya, teknologinya DDR2, ya, DDR2. Di sini ada kapasitasnya 1 giga apa? Bukan bit, gigabyte. Lihat, kalau B-nya besar, byte, gigabyte, 1 gigabyte. Di sini, ya, untuk frontside busnya PC 6400, ya. Nah, ini spek untuk atau spesifikasi dari perangkat atau hardware yang dinamakan RAM. Mereknya Vigen, ya, teknologinya DDR2, kapasitasnya 1 gigabyte, ya. Di sini frontside busnya 6400, PC 6400, ya. Ini tolong perhatikan DDR2. Nah, ya, di sini ada pin-pinnya. Nah, terus ada kanalnya juga di sini, ya. Nanti pasangnya gimana? Inilah yang dinamakan slot untuk VGA. Slot untuk RAM, ya, slot untuk RAM, ya. Kalau dia pas, ya kita masukkan tuh, ya. Nah, ya. Kita kalau mau pas, kita masukkan. Oh, berarti ini apa? Slot RAM untuk DDR2, ya. Nah, slot RAM untuk DDR2. Masanya caranya kita tekan saja, ya. Tuh. Pada saat dia udah kita tekan kanan kiri, dia langsung nempel, ya. Tuh, kencang nih, ya. Ntar kalau untuk buka tinggal gini aja. Nah, buka. Jadi masukinnya, masanya jangan ini ditekan ini, yang ditekan ininya, ya. Yang ditekan apanya? Kartu memorinya atau RAM-nya. Tekan, nanti, ya, sesuai dengan tukanannya, ya. Nanti tekan, kalau sudah tekan, dia nanti akan begitu. Ya, berarti sudah kencang, ya, seperti itu saja.
Kemudian kembali lagi tadi ada portnya. Di sini ada port untuk apa? Port untuk, nah ini tolong perhatikan. Ini port untuk RJ45. Ini tadi USB, ini port untuk RJ45. RJ45 untuk apa sih? Untuk nanti ya kalau kalian sudah belajar jaringan, ini nanti untuk disalurkan untuk mencolok RJ konektor RJ45 ya ke jaringan. Kemudian ini untuk apa? Port untuk audio ya. Audio video di sini ada mikrofon segala macam ya. Paham? Itu dia. Nah, ini semua ada lagi nih ya. Nah, tadi belum kita bahas. Ini apa sih, Pak? Nah, ini tolong perhatikan. Ini ada bagian namanya di sini baterai CMOS. Ya, baterai CMOS itu setiap motherboard, setiap PC ada baterai CMOS ya. Nanti ada model macam-macam. Ada yang bentuknya seperti ini masangnya ya, ada juga nanti yang di bawah ya. Masing-masing beda-beda ya. Masing-masing beda-beda kan. Kemudian apalagi dalam satu motherboard selain ada prosesor, ada kemudian di sini slot PCI dan slot untuk RAM. Di sini juga ada slot untuk apa ini? Untuk power supply. Lihat ya, slot power supply nanti dicolokkan dari power supply ini kita kemari ya. Nah ini seperti ini tuh ya, nanti akan dipraktikkan lagi, bisa dipraktikkan dengan Pak Marcel dan Pak Andi ya, Andika. Ini ya. Kemudian di sini ada slot untuk apa? Untuk kabel data. Nah ini tapi teknologi yang lama IDE ya. Di sini nanti untuk yang hard disk. Paham? Nah ini untuk yang, nah ini juga apa? Ini juga port kabel data. Port kabel data untuk yang apa? Yang teknologi baru. Kalau ini IDE, kalau ini yang, nah di sini SATA ya. Ini IDE, ini SATA. Bentuknya lihat beda ya. Nah kalau ini 1, 2, 3, 4 sama, tapi ini sama ini beda ya. Kabel SATA-nya pun ada ya. Nah ini ya. Nah nanti kabel data yang sudah menggunakan teknologi SATA ini seperti ini ya. Nah ini lihat, ini ya, nanti masanya juga diperhatikan tuh ya. Nah lihat ini colokannya ini juga ya. Nah seperti itu ya. Tuh ya, seperti itu. Ini sama ya. Keempat port ini sama semua ya. Nah, keempat port ini sama semua. Nah, ini juga sama semuanya masangnya ya ke port-port ini semua ya. Nanti tergantung nih, habis juga menggunakan, nah lihat ya, kalau dia sudah menggunakan SATA ini bisa kita pasang ya. Kita pasang. Nanti lebih detail lagi mungkin pada apa namanya, pada pertemuan berikutnya. Kalau sekarang baru pengenalan kita, pengenalan hardware-nya ya, pengenalan hardware dan nama-nama hardware. Pengenalan hardware itu dari nama-nama hardware, kemudian sama fungsi-fungsinya itu sudah kita bahas. Oke, Pak Bambang merasa cukup sampai di sini untuk pengenalan hardware dalam satu unit komputer. Sekian dari Pak Bambang, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi menjelang siang dan tetap semangat buat kalian semua. Oke, bye-bye.